ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Ada beberapa pertanyaan masuk, Ustadz. Bismillah. Saya terkadang malu kepada Allah karena banyak sekali yang saya baru tahu dalam agama ini. Kalau ikut kelas, malu karena merasa tidak bisa sendiri. Kalau ikut kelas, beliaunya malu karena merasa tidak bisa sendiri. Mungkin kepingin ada temannya juga mungkin, Ustadz. Apa yang harus saya lakukan agar ilmu bertambah? Apakah cukup dengan menonton rekaman-rekaman kajian di YouTube atau bagaimana, Ustaz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, atau disebut oleh Imam Al-Bukhari di sahihnya di Kitabul Ilm, ucapan Mujahid bin Jabr rahimahullahu ta'ala, murid Ibnu Abbas. Mujahid bin Jabr salah seorang dari ulama ahli tafsir. Beliau berkata, la yanalul ilm mustahyin wala mustakbir. Ilmu itu tidak akan didapatkan oleh orang yang pemalu dan orang yang sombong. Orang yang bersombong itu sulit dapat ilmu, karena dia merasa dirinya lebih di atas. Sedangkan ilmu itu tidak bisa seperti itu. Al-ilmu harbun minal fatal muta'ali as-sailu harbun minal makanil ali. Ilmu itu akan lari, akan bertentangan dengan anak muda yang sombong. Sebagaimana air itu, ilmu itu bagaikan air, ya, deras air. Tapi dia tidak akan berada di atas gunung tempat tinggi, dia akan berada di tempat yang di bawah saja. Maka harus merunduk pada guru. Nah, demikian pula orang yang malu. Malu itu akan menghalanginya untuk bertanya, menghalanginya untuk belajar. Ya, dan tidak perlu seorang itu malu, ya, baru belajar. Ada dari sahabat itu, subhanallah, mereka belajar kepada Nabi SAW di umur yang sudah tua. Ada yang lebih tua daripada Nabi SAW. Ya, Saleh bin Kaisan itu guru Az-Zuhri, itu umurnya lebih tua daripada Az-Zuhri. Bersama dengan itu dia belajar pada guru, gak ada masalah. Ada di bab riwayat ayah meriwayatkan kepada anaknya. Ada belasan riwayat sahabat meriwayatkan dari tabi'in. Coba bayangkan, sahabat meriwayatkan dari tabi'in, tabi'in kepada sahabat. Gak ada dia bilang saya sahabat, yang lebih tinggi derajat saya daripada tabi'in misalnya. Gak ada, mereka itu ilmu mereka jalani semuanya. Iya. Ada seorang perempuan ahli hadits, murid Aisyah radhiyallahu anha, namanya Fatimah bintul Mundir. Beliau punya suami namanya Hisham ibn Urwa. Hisham ini Hisham atau Urwanya, ya, bukan Hishamnya. Enggak, Hisham bin Urwa, ya. Hishamnya itu meriwayatkan dari istrinya. Meriwayatkan dari istrinya, dari Aisyah. Ilmu itu nggak bisa dilihat. Oh, istri saya lebih berilmu daripada saya. Ya, saya malu kalau belajar. Nggak bisa seperti itu. Akan terus menjadi jahil. Seseorang tidak belajar. Seorang semangat belajar, ternyata banyak yang dia tidak tahu. Apalagi misalnya sudah berumur. Harusnya hal yang seperti itu lebih nikmat lagi dia belajar. Karena itu Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, beliau ketika akan meninggal, beliau itu menangis. Ya. Dan beliau berkata, andai kata bukan karena 3 hal, saya tidak suka untuk tinggal di atas muka bumi ini. Hal yang pertama, merasakan dahaga di siang hari karena puasa. Hal yang kedua, indahnya sholat malam. Dan hal yang ketiga,
adalah berdesak-desakan di kaki para ulama. Ini Mu'adz bin Jabal ini, padahal beliau adalah pemuka para sahabat. Bagian ulama, karena sebuah hadits ya, tapi berjalan di lisan para ulama, dikatakan bahwa beliau ini pemimpinnya para ulama sahabat. Tapi bersamaan dengan itu kecintaan beliau duduk desak-desakan di kaki para ulama. Sebab itu kebahagiaan tersendiri. Kebahagiaan tersendiri. Karena itu jangan terhalangi. Namanya ada yang kita tidak ketahui, banyak yang tidak ketahui. Semua dari kita juga seperti itu. Kalau itu kita pikirkan, kita tidak akan belajar. Kita tidak akan belajar. Iya. Maka harus dipahami tentang hal tersebut. Sebab itu kalau dipikirkan, itu membahayakan. Imam Al-Bukhari ya, beliau di dalam akidahnya yang beliau sampaikan itu beliau ambil lebih dari 1000 guru. Beliau sudah tahu, sudah belajar banyak, tapi lebih dari 1000 guru mengajarkan hal yang sama. Ya kalau bahasanya, saya ini kan saya sudah pelajari, ngapain saya ambil lagi dari guru? Dia tidak akan bertambah dari kualitas ilmu. Ilmu itu memang seperti itu. Ya. Maka jangan seorang itu menuntut ilmu, ada kesombongan pada dirinya, dan jangan ada sifat malu. Ya, sifat malu yang menghalangi dia dari ilmu. Tapi kalau malu misalnya seperti malu di sebagian hal, seperti Ali bin Abi Thalib ya, beliau pernah bertanya kepada Nabi, tapi lewat perantara orang, karena dia malu pada Nabi, lantaran istrinya adalah putri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab yang ditanyakan terkait dengan hubungan dengan istri. Ya, seorang yang banyak keluar madi. Itu kan biasanya kalau orang keluar madi itu karena dia dekat dengan istrinya atau ada hal yang terkait ke sana. Makanya Nabi itu Ali itu malu bertanya langsung. Tapi bersama dengan itu Ali tidak biarkan dirinya tidak paham masalah itu. Dia minta kepada sahabat lain bertanya. Tidak ada yang diluputkan. Itu di kalangan para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita semangat, dan semoga jawaban ini menjadi motivasi untuk penanya dan untuk kita semua. Wallahu ta'ala.